Hai guys, gua Dokter Ichibos yang viral di TikTok. Gua di sini karena disuruh sama si Jess buat ngejelasin materi kelompok 1 tentang topologi jaringan. Ya udah, gasken lah. Dengerin baik-baik pas gua jelasin. Let's go. Topologi jaringan, jaringan komputer berperan penting karena memungkinkan perangkat komputer saling bertukar informasi dan berbagi sumber daya. Untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer, dibutuhkan topologi jaringan. Definisi jaringan komputer, topologi jaringan adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang dirancang untuk berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan mengakses informasi penting. Secara sederhana, topologi jaringan adalah cara menghubungkan beberapa komputer sehingga membentuk jaringan komputer. Komputer dalam jaringan saling terhubung dan dapat bertukar data serta berbagi sumber daya. Topologi jaringan memiliki berbagai bentuk susunan dengan jenis kabel, konektor, dan spesifikasi yang berbeda. Adanya topologi jaringan membuat jaringan stabil, efisien, aman, dan memastikan komputer terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan. Manfaat topologi jaringan menurut O'Brien. 1. Mengatur hubungan perangkat. Topologi jaringan mengoptimalkan pengaturan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan. 2. Menentukan rute data. Topologi jaringan membantu menentukan jalur yang akan dilalui oleh data dalam jaringan. 3. Meningkatkan keamanan jaringan. Topologi jaringan membantu membatasi akses ke perangkat tertentu dan mencegah akses tidak sah ke data dalam jaringan. 4. Meningkatkan efisiensi. Pemilihan topologi yang tepat membuat jaringan beroperasi lebih efisien, mempercepat transfer data, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 5. Penyelesaian masalah. Topologi jaringan yang jelas dan terstruktur memudahkan teknisi jaringan dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam jaringan. Jenis topologi jaringan. Secara umum, topologi jaringan dibagi menjadi dua jenis. 1. Topologi fisik. Physical topologi menjelaskan tata letak fisik dan bagaimana node atau workstation. 2. Topologi logika, logical topologi, menjelaskan bagaimana aliran data dalam jaringan. Berikut adalah beberapa jenis topologi jaringan komputer. Topologi bus. Dalam topologi bus, semua terminal terhubung ke satu jalur komunikasi utama atau kabel pusat, backbone. Informasi dikirimkan melalui kabel ini dan akan melewati semua terminal. Hanya terminal dengan alamat yang sesuai yang akan menerima data. Jika alamat tidak sesuai, data akan diabaikan. Cara kerja topologi bus. Semua perangkat terhubung ke kabel pusat menggunakan konektor T dan terminator BNC. Kabel yang umum digunakan adalah kabel koaksial. Topologi ini cocok untuk jaringan skala kecil dan dikenal juga sebagai daisy chain. Karakteristik topologi bus. 1. Memiliki kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. 2. Sederhana dalam proses instalasi 3 sinyal mengalir dalam dua arah, memungkinkan terjadinya collision tabrakan data. 4. Download transmisi dari satu workstation dapat menyebar dan menjalar ke workstation lainnya. 5. Bentuk bentangan kabel. Yang kedua, ujungnya ditutup oleh terminator dan terdapat banyak node sepanjang kabel. 6. Jika ada salah satu segmen kabel putus, seluruh jaringan akan berhenti. 7. Apabila masalah terjadi pada satu node, akan membuat seluruh jaringan menjadi down. Kelebihan topologi bus. 1. Hemat kabel. 2. Mudah dikembangkan. 3. Tidak membutuhkan banyak hardware. 4. Kecepatan transfer data relatif cepat untuk jaringan berskala kecil. Kekurangan topologi bus.
1. Sulit mendeteksi kerusakan. 2. Semakin banyak terminal dalam jaringan, semakin sering terjadi collision yang mengakibatkan kecepatan transfer data menjadi lambat. 3. Topologi bus hanya digunakan untuk skala jaringan kecil. Topologi tree, pohon. Topologi tree adalah jenis topologi yang merupakan kombinasi antara topologi bus dan star. Topologi ini memiliki tingkatan atau hierarki jaringan. Karakteristik topologi tree: 1. Memiliki konfigurasi yang menggabungkan antara topologi bus dan star. 2. Memiliki tingkatan dalam hierarki jaringan. 3. Mempunyai backbone yang berfungsi menjadi simpul utama yang menyambungkan jaringan. 4. Jika kabel backbone jaringan gagal, pengoperasian di seluruh jaringan skala berpengaruh. 5. Cocok digunakan untuk membangun jaringan dalam skala yang luas. 6. Komunikasi data dilakukan melalui pusat kendali atau hub. 7. Terdapat 2 buah hub yang fungsinya sebagai pusat kendali dan data di jaringan. Kekurangan topologi tree: 1. Biaya lebih mahal. 2. Pengelolaan lebih rumit. 3. Melumpuhkan jaringan. 4. Memerlukan kabel jaringan yang lebih banyak. 5. Memiliki lalu lintas jaringan yang padat. Topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat node dalam jaringan terhubung ke setiap perangkat lainnya. Topologi mesh sering digunakan dalam jaringan yang memerlukan keandalan tinggi, seperti jaringan militer, jaringan pada reaktor layanan internet, dan jaringan perusahaan besar. Topologi mesh juga digunakan dalam jaringan nirkabel, wireless, di mana perangkat dapat terhubung satu sama lain dalam membentuk jaringan ad hoc yang kuat. Karakteristik topologi mesh: 1. Memiliki redundansi tinggi. 2. Menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam hal penambahan atau pengurangan perangkat dari jaringan. 3. Memungkinkan komunikasi langsung antara dua perangkat tanpa harus melalui perantara. 4. Dapat diperluas untuk mendukung pertumbuhan jaringan. Kelebihan topologi mesh: 1. Data lebih cepat sampai ke komputer tujuan karena tidak melewati komputer lainnya. 2. Jalur pengiriman sangat banyak sehingga tabrakan arus data tidak akan terjadi. 3. Dapat mendeteksi kesalahan dalam jaringan secara cepat. 4. Bandwidth cukup besar. 5. Keamanan data sangat baik dan dapat diatur sesuai kebutuhan pengguna. Jika ada salah satu komputer yang bermasalah, tidak akan memengaruhi komputer lainnya. Kekurangan topologi mesh: 1. Biaya pemasangan dan perawatan relatif mahal. 2. Proses pemasangan dan konfigurasi ulang pada setiap komputer cukup rumit. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi jaringan yang menggabungkan dua atau lebih jenis topologi yang berbeda, seperti topologi ring, star, dan bus. Pemilihan penggunaan topologi gabungan ini bergantung pada kebutuhan kinerja jaringan, banyaknya komputer yang akan dihubungkan, dan lokasinya. Penggunaan topologi biasanya dilakukan ketika sebuah perusahaan melakukan akuisisi beberapa cabang perusahaan dengan berbagai jenis teknologi jaringan yang sudah ada. Karakteristik topologi hybrid: 1. Menyertakan setidaknya dua jenis topologi jaringan. 2. Modelnya jauh lebih kompleks dengan tingkat kesulitan tinggi. 3. Memiliki ciri-ciri seperti kompleks konstruksinya. Jadi, jika topologi ini berasal dari gabungan topologi ring dan topologi star, akan ditemukan ciri-ciri kedua topologi tersebut dalam satu jaringan. Kelebihan topologi hibrid: 1. Penggunaannya dapat disesuaikan dengan lingkungan yang digunakan karena lebih fleksibel dibanding model lainnya. Jika salah satu node mengalami gangguan, tidak akan memenuhi kinerja jaringan secara keseluruhan. 3. Meski lalu lintas data jaringan berbeda-beda, tetapi dapat beroperasi dengan lebih baik. 4. Kecepatan transfer data cenderung stabil. 5. Pengembangannya cenderung mudah tanpa perlu mengubah topologi yang sudah ada. N.
bisa digunakan untuk menggabungkan topologi jaringan jenis apa saja yang diinginkan. Kekurangan topologi hybrid. 1. Biaya cukup mahal, karena kabel yang dibutuhkan untuk membuat topologi ini cukup banyak. 2. Pengalaman tergolong rumit, karena harus menggabungkan beberapa jenis topologi yang berbeda-beda. 3. Proses instalasi dan konfigurasi cukup rumit. Memilih topologi jaringan. Memilih topologi jaringan. Tidak ada topologi jaringan yang terbaik untuk semua kondisi. Pemilihan topologi jaringan yang baik bergantung pada beberapa faktor seperti skalabilitas dan biaya instalasi. A. Skalabilitas. Skalabilitas adalah aspek penting dalam desain jaringan karena menentukan kemudahan jaringan untuk diperluas dengan menambahkan perangkat baru tanpa mengganggu operasi atau kinerja jaringan yang sudah ada. Jika Anda berencana untuk mengembangkan jaringan di masa depan, pilihlah topologi yang mudah dimodifikasi. Topologi star dikenal paling mudah dalam menambahkan node tanpa mempengaruhi jaringan lain. Berbeda dengan topologi ring, penambahan node pada topologi ini dapat menyebabkan jaringan menjadi tidak berfungsi sementara waktu. B. Biaya instalasi. Biaya instalasi jaringan bervariasi berdasarkan jenis topologi yang dipilih, jumlah perangkat, panjang kabel, dan spesifikasi jaringan. Semakin kompleks topologinya, semakin besar pula waktu dan biaya untuk instalisasinya. Semakin jauh jangkauan jaringan, semakin banyak kabel yang dibutuhkan. Kabel serat optik menawarkan performa tinggi, namun lebih mahal dari kabel tembaga. Pemilihan topologi yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan kinerja jaringan, jangkauan jaringan, banyaknya komputer, dan biaya yang tersedia. Baiklah sekilas penjelasan tentang topologi jaringan. Memahaminya penting untuk merancang jaringan yang efisien dan sesuai kebutuhan. Sekian video penjelasan dari gue. Semoga lu semua pada ngerti apa yang gue jelasin. Kalau nggak ngerti berarti lu agak lolot. Oke, makasih, gue mau pergi dulu. Karena udah dikasih duit sama si Jess. Goodbye.